Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Kali ini saya buatkan video tentang soal pretest PPG khusus guru ekonomi ya. Soal-soal yang saya buatkan ini sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022. Ini bagian yang kedua ya Bapak Ibu. Langsung aja ya Bapak Ibu. Ini soal nomor 1. Beberapa pernyataan berikut merupakan pernyataan berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang A, membantu dan membuat rencana serta melaksanakan pembangunan secara bertahap. Yang B, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan perekonomian. Yang C, membandingkan perekonomian antar negara. Yang D, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Yang E, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian. Manakah yang merupakan manfaat mempelajari pendapatan nasional? Apakah A, nomor 1, 2, dan 3, B, nomor 1, 3, dan 4, yang C, 2, 3, dan 4, yang D, 2, 4, dan 5, yang E, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang C, nomor 2, 3, dan 4 ya. Nomor 2 yaitu yang B yang di atas ya Bapak Ibu ya. Nomor 3 yang C, yang nomor 4 yang D. Saya akan bacakan karena jawabannya adalah C. Yang pertama itulah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemajuan perekonomian. Yang nomor 3, membandingkan perekonomian antar negara. Yang nomor 4, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Manfaat mempelajari pendapatan nasional diantaranya mengetahui struktur perekonomian, merumuskan suatu kebijakan, membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah dan negara. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional: yang pertama, mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk mengukur jenis kegiatan produksi dan struktur perekonomian. Yang ketiga, perbandingan kemajuan antar negara. Yang keempat, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang kelima, untuk menilai efektivitas kebijakan ekonomi masa lalu dan masa depan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan baru. Itu dia penjelasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Jumlah angkatan kerja yang besar tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang memadai. Hal tersebut ditandai bahwa sebagian besar dari pengangguran adalah lulusan SMK yang belum siap memasuki dunia kerja. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, perlu dilakukan usaha meningkatkan kualitas SDM dengan cara A, meningkatkan fasilitas teknologi yang lebih modern. B, memperbanyak proyek padat karya dan padat modal. C, mengirim karyawan dan manajer bekerja di luar negeri. D, meningkatkan upah atau gaji. E, menyelenggarakan berbagai latihan kerja dan sertifikasi profesi. Jawabannya adalah E, penyelenggaraan berbagai latihan kerja dan sertifikasi profesi. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Yang dibutuhkan oleh lulusan SMK adalah kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja. Oleh karena itu, pelatihan dan uji sertifikasi profesi dapat memenuhi kebutuhan para lulusan SMK. Kita lanjut soal yang berikutnya Bapak Ibu. Bila seorang menarik kembali depositonya dari suatu bank umum, maka tindakan ini akan A, menambah jumlah uang yang beredar. B, mengurangi jumlah uang yang beredar. C, tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. D, tidak mengurangi besarnya cadangan yang dimiliki. E,
tidak mengurangi dana bank yang dapat dipinjamkan. Jawabannya adalah C. Tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Deposito merupakan simpanan yang dapat diambil pada waktu tertentu, bisa 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sehingga bagi bank, simpanan deposito dapat dipinjamkan pada debitur secara keseluruhan. Dengan dipinjamkannya kembali simpanan deposito ke debitur, maka uang kembali beredar ke masyarakat. Sehingga jika seorang menarik kembali depositonya, tidak mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Deposito merupakan produk penyimpanan uang di bank dengan sistem penyetoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati waktu tertentu. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Deposito juga diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO atau Automatic Rollover. Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Pasar modal memberikan manfaat sebagai berikut. Yang A, jumlah dana yang dapat dihimpun besar. Yang B, tidak ada beban finansial yang tetap. Yang C, memperoleh dividen atau bunga tetap setiap tahun. Yang D, mudah mengganti instrumen investasi sehingga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Yang E, sebagai sumber pembiayaan BUMN sehingga tidak lagi tergantung pada subsidi dari pemerintah. Yang F, meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dari beberapa manfaat di atas, manfaat yang diperoleh investor adalah A, nomor 1 dan 2, B, nomor 2 dan 3, C, 3 dan 4, D, 4 dan 5, E, 5 dan 6. Jawabannya adalah C, 3 dan 4. Nomor 3 itu adalah D, C, nomor 3 itu adalah C, nomor 4 itu adalah D. Saya akan bacakan untuk kita semuanya karena jawabannya adalah C. Memperoleh dividen atau bunga tetap setiap tahun. Yang D, yang nomor 4, mudah mengganti instrumen investasi sehingga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Itulah manfaat yang diperoleh investor ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Ini dia pembahasannya Bapak Ibu. Manfaat atau keuntungan pasar modal yang diterima investor adalah memperoleh dividen dari pemegang saham atau bunga bagi pemegang obligasi. Yang nomor 2, mudah mengganti instrumen investasi sehingga dapat mengurangi risiko dalam meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, dapat berinvestasi di beberapa perusahaan secara sekaligus. Yang keempat, memiliki hak suara RUPS. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan pernyataan tentang pembangunan ekonomi. Yang pertama, distribusi pendapatan nasional masih timpang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja masih rendah. Yang keempat, perekonomian tidak mengalami banyak guncangan. Yang kelima, terbuka kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja. Yang merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah A, nomor 1, 2, dan 3, B, nomor 1, 3, dan 4, C, nomor 2, 3, dan 4, yang D, nomor 2, 4, dan 5.
Jawabannya adalah D, nomor 2, 4, dan 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nomor 2, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Nomor 4, perekonomian tidak mengalami banyak guncangan. Nomor 5, terbuka kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja. Itulah keberhasilan pembangunan ekonomi. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pembangunan ekonomi atau development menunjukkan pada pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktural. Hal ini akan membuat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Keberhasilan dari perkembangan ekonomi yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan produksi barang dan jasa dalam peningkatan GDP. Yang kedua, perekonomian tidak mengalami banyak guncangan. Yang ketiga, terbuka kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja. Yang keempat, terjadinya pengendalian dari pertumbuhan jumlah penduduk sebuah negara. Kita lihat soal berikutnya. Harga barang kebutuhan pokok di pasar pada umumnya mengalami kenaikan rata-rata di atas 7%. Hal yang sangat berdampak bagi masyarakat adalah A. Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. B. Menurunkan daya beli masyarakat terutama berpenghasilan tetap. C. Meningkatkan pendapatan real masyarakat. Yang D. Meningkatkan daya saing akibat tingginya harga. Yang E. Menurunkan tingkat kreativitas masyarakat. Jawabannya adalah yang B. Menurunkan daya beli masyarakat terutama berpenghasilan tetap. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Bila pendapatan masyarakat bisa mengikuti kenaikan harga-harga, inflasi tidak terasa mengganggu. Tetapi bila pendapatan masyarakat tidak bisa mengimbangi laju inflasi, inflasi akan merugi. Masyarakat akan terjatuh pada taraf hidup yang lebih rendah. Dampak bagi masyarakat, terutama bagi pekerja dengan gaji tetap, sangat dirugikan dengan adanya inflasi dengan tingkat sedang sudah mulai membahayakan kegiatan ekonomi. Pendapatan real tersebut pada masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti buruh, akan menjadi turun dan kenaikan upah selalu lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan harga. Kita lanjut soal yang berikutnya Bapak Ibu. Berikut merupakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang pertama, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan taraf pajak. Yang ketiga, mengadakan pinjaman pemerintah. Yang keempat, menaikkan hasil produksi. Yang kelima, mendorong pengusaha untuk menaikkan upah buruh. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan kebijakan fiskal adalah A. Nomor 1, 2, dan 3. B. Nomor 1, 2, dan 4. C. Nomor 2, 3, dan 4. D. Nomor 2, 3, dan 5. E. Nomor 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang A, nomor 1, 2, dan 3. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Nomor 1, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang nomor 2, menaikkan tarif pajak. Yang ketiga, mengadakan pinjaman pemerintah. Itu dia Bapak Ibu ya, yang merupakan kebijakan fiskal. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Ini dia pembahasannya Bapak Ibu. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengubah atau menaikkan atau menurunkan penerimaan atau pengeluaran negara. Dengan menambah atau mengurangi penerimaan atau pengeluaran, pemerintah berharap terhadap perubahan pada hasil akhir atau output GDP, harga atau inflasi, dan kesempatan kerja atau pengangguran. Bila terjadi resesi, pemerintah bisa menjalankan APBN yang defisit, di mana pemerintah menggenjot sisi pengeluaran
pengeluaran. Sedangkan bila terjadi inflasi yang berlebihan, pemerintah bisa menerapkan penghematan, yaitu penerimaan ditingkatkan dan pengeluaran ditekan. Maka kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menaikkan tarif pajak. Diharapkan masyarakat akan menyetor uang yang lebih banyak kepada pemerintah sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah soal yang berikutnya, Bapak Ibu. Kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang yang diimpor merupakan kebijakan A. Tarif, B. Dumping, C. Proteksi, D. Kuota, E. Fiskal. Jawabannya adalah kuota, yang D. Kita lihat pembahasannya, Bapak Ibu. Kebijakan tersebut dikenal sebagai kebijakan kuota. Kebijakan kuota adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi jumlah barang yang diperdagangkan. Ada 3 macam kuota, yaitu kuota impor, kuota produksi, dan kuota ekspor. Soal nomor 9, Bapak Ibu. Indonesia melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional dengan Jepang. Indonesia mengekspor gas, alam cair, dan hasil bumi. Sedangkan dari Jepang, Indonesia mengimpor kendaraan karena lebih murah dibandingkan memproduksi sendiri. Faktor yang melandasi perdagangan Indonesia dengan Jepang adalah A. Perbedaan sumber daya manusia, B. Perbedaan selera konsumsi masyarakat, C. Penghematan biaya produksi atau efisiensi, D. Perbedaan penggunaan bahan baku produksi, E. Kerjasama kawasan negara tetangga. Jawabannya adalah yang C. Penghematan biaya produksi atau efisiensi. Kita lihat pembahasannya, Bapak Ibu. Motivasi Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang adalah untuk mendapatkan kendaraan dengan biaya yang lebih ringan. Dengan demikian, di sini faktor biaya yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang melandasi perdagangan Indonesia dan Jepang, antara lain yaitu ketersediaan sumber daya alam yang berbeda. Yang berikutnya, pemanfaatan pengetahuan dan teknologi, penghematan biaya produksi atau efisiensi, ekspansi pasar untuk memperbesar keuntungan. Kita lanjut, Bapak Ibu, soal yang berikutnya. Pada saat kita akan mendirikan usaha, pemilihan bentuk badan usaha perlu mempertimbangkan kebaikan dan kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, mudah untuk mendapatkan pinjaman modal dari pihak bank. Yang kedua, mudah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, laba jatuh ke tangan satu orang. Yang keempat, tanggung jawab pemilik terbatas. Yang kelima, manajemennya sangat profesional. Yang merupakan kebaikan dari badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT adalah A. Nomor 1, 2, dan 4. Yang B. Nomor 1, 4, dan 5. Yang C. Nomor 2, 3, dan 4. Yang D. Nomor 2, 4, dan 5. Yang E. Nomor 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah nomor 1, 4, dan 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nomor 1, mudah untuk mendapatkan pinjaman modal dari pihak bank. Nomor 4, tanggung jawab pemilik terbatas. Nomor 5, manajemennya sangat profesional. Itu dia, Bapak Ibu, ya. Kita lihat pembahasannya. Beberapa keuntungan dengan bentuk PT: adanya kemudahan dalam pinjaman modal pada perbankan karena jaminannya kuat, tanggung jawab pemilik terbatas karena dikelola secara manajemen profesional. Kelebihan dari badan usaha yang berbentuk PT yaitu: pertama, mudah untuk mendapatkan pinjaman modal dari pihak bank, tanggung jawab
Yang kedua, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Yang ketiga, manajemennya sangat profesional dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Ya, demikianlah soal-soal pretest PPG khusus guru ekonomi. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya ya. Dan soal-soal ini sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat pemerintah ya Bapak Ibu ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.